Selamat datang di Astari Atelier Channel. Kali ini kita mau bahas perbedaan barang official dan barang curah lagi, apalagi kalau bukan snack. Oke, sekarang yang mau kita bandingkan adalah snack yang suki-suki dari Oishi yang rasa sweet and spicy shrimp flavor. Ini snack yang aku 10 tahun belakangan ini paling suka banget. Jadi kalau misalnya ke Indomart gitu atau Alfamart atau Hypermart itu, yang kalau misalnya aku lagi kepengen nyamil-nyamil, aku selalu milih dia karena dia ini bumbunya itu kayak bukan serbuk gitu loh. Jadi kalau kayak ciki gitu kan bumbunya kan kayak serbuk-serbuk micin gitu kan, atau mungkin Cheetos kan juga serbuk micin juga seperti itu, tapi kalau dia enggak. Jadi dia kayak berbentuk, jadi snacknya itu kayak dilapisi sama lapisan glaze yang rasanya micin gitu, dan itu aku suka banget. Menurutku ini kayak nggak apa ya deh, jadi kayak nggak gampang bikin bosen. Nah, itu kalimatnya kayak begitu. Yang barang kedua yang mau aku review curahnya adalah Kuaci Rebo yang rasa milk flavor, yang warnanya biru ya. Jadi kalau yang official aku taruh di sebelah sini, kalau di sudut pandang kalian itu ada di sebelah kiri, sedangkan kalau yang curah di sebelah sini, sebelah kanan. Ini mereknya sama ya, jadi ini bukan versi plesetan atau versi apa ya, tapi kayak Oreo, plesetannya kan banyak, kayak Rio atau mungkin yang itu, pokoknya yang bener-bener udah namanya diplesetin, jelas kualitasnya juga kualitas versi plesetan juga. Tapi kalau ini bener-bener dia ngakunya sih mereknya itu adalah si ini, udah langsung nunjuk gitu loh bahwa ini adalah dia, adalah aku gitulah istilahnya ya. Jadi ini yang suki-suki. Kemudian yang kuacinya juga aku samain rasanya, yang warna biru yang rasa susu. Bener-bener ini aku ngebandinginnya itu bener-bener kayak lebih apple to apple gitu kan ya, kalau yang rasanya itu disamakan. Yuk kita lanjut ke reviewnya, kira-kira seberapa mirip, apa aja yang beda, dan kita lihat. Yang mau aku review adalah yang Oishi Suki-Suki, yaitu dari volumenya. Jadi aku lupa, kenapa ya aku kok lupa bawa harganya ini berapa, tapi nanti aku akan cari tahu dan tunjukin, kira-kira kalian bisa bandingin rupiah per gramnya itu kira-kira yang official berapa, yang curah berapa. Tapi kalau dari yang aku lihat saat ini itu, kalau yang suki-suki kan dia bungkusnya segini, tapi isinya tuh cuman segini, jadi nggak penuh gitu loh seperti snack di minimart pada umumnya. Sedangkan kalau yang curah itu dia segini, itu dia 10.000. Oke, nanti kalian bisa tentukan ini kira-kira yang lebih murah yang mana. Tapi kalau menurutku sih kayaknya 11-12 gitu kali ya, kecuali kalau mungkin belinya bal-balan, jadi yang kiloan yang besar-besar itu mungkin akan lebih kerasa perbedaan harganya. Sekarang kita bandingkan secara bentuknya gimana, apakah sama, apakah beda dari warna, bentuk, volume, dimensi. Nah, dimensi. Jadi ini snack Oishi ini meskipun dia kayaknya punya ukuran yang standar, tapi kadang-kadang ada aja snack yang bentuknya itu kayak di luar standar. Jadi standarnya itu misalnya, sebagai contoh ya, standarnya itu dia ukurannya itu segini, hampir semua snacknya itu ukurannya segini. Tapi kadang-kadang ada juga yang entah mungkin ada kesalahan produksi atau gimana, tiba-tiba ada yang bentuknya segini. Meskipun ini kasus yang jarang banget, tapi kadang-kadang ya ada aja gitu loh, dan lumayan sering aku nemunya. Tidak selalu, tapi lumayan sering, karena mungkin karena aku sering sekali beli ini. Oke, sekarang kita buka yang curah. Yang curah ini plastiknya tebel banget, mungkin dia antisipasi supaya nggak gampang melempem. Jadi ya plastiknya tebel ini, jadi ya effort banget kalau nggak ada gunting bukanya jadinya. Bisa cepet, bisa gampang. Jadi ini yang aku mau bandingkan itu yang ukurannya standar lah ya. Ukuran standar itu yang ukuran seperti yang aku bilang tadi, yang officialnya yang ukuran segini. Ini aku ambil kayak 3 biji untuk perbandingan. Kelihatan nggak? Kalau menurut aku sih kayak nggak ada bedanya.
Untuk yang ukuran standar ini dari bentuknya, kemudian warna micin glaze-nya yang menyelimuti itu kayak nggak ada perbedaan, baik segi warna, segi cabai-cabai yang nempel juga kayaknya jumlahnya relatif sama gitu. Apa lagi ya yang bisa aku komenin? Terus juga di snacknya ini kan dia kayak ada apa ya, bentuknya itu kayak nggak mulus gitu loh, nggak mulusnya pun juga rada-rada mirip gitu loh. Kita bandingkan dari rasa. Biasanya kalau rasa ini aku ngebandingkannya itu, terutama kalau yang snack ini biasanya dari tekstur, kemudian rasa micin, bukan rasa micin ya, pokoknya cita rasa dan keseluruhannya itu kayak gimana. Yang pertama yang official dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku suka banget. Jadi dia yang Oishi Suki ini dia itu mungkin karena dia micinnya itu berbentuk glaze, jadi gak gampang terasa asin banget gitu loh. Jadi pernah kan kamu merasa makan apa ya, kayak snack-snack yang ada micinnya itu karena saking banyaknya micinnya itu rasanya kayak di bawah telinga itu kayak bener-bener gitu loh. Sedangkan kalau ini mungkin karena glaze, jadi ketika di lidah itu kayak di cita rasanya itu kayak gampang ngeblend dengan rongga mulut gitu loh, dengan beradu dengan salivanya gitu. Jadi micinnya itu jadi kayak lebih membaur gitulah. Oh, nggak tahu deh. Jadi intinya seperti itu. Kenapa aku suka ini tuh karena seperti itulah ya. Itu rasanya benar-benar menurutku komplit. Ada gurih, ada asin, ada manis, ada pedes. Nah itu aku suka banget. Sekarang kita bandingkan yang curah. Bismillah. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Aku mau coba yang official lagi untuk make sure. Oke, ini menurut pendapatku ya. Kalau dari tekstur ada perbedaan tapi sedikit. Kalau yang official ini tekstur kerenyahannya itu dia lebih renyah, lebih enak digigit, itu kayak lebih satisfying gitu, lebih keras dan apa ya? Gimana ya aku bisa, pokoknya intinya sih dia itu kayak kerenyahannya itu lebih enak gitu, lebih enak, terus lebih crunchy, lebih garing gitu, teksturnya kayak lebih garing waktu masuk mulut. Kemudian dari segi rasa, kerenyahan dulu ya, aku bahas tentang kerenyahan, nanti baru rasanya baru dibandingkan dua-duanya. Jadi kalau yang official dia yang curah dia renyah juga, tapi aku merasa dia tidak serenyah yang official. Nggak tahu, mungkin karena dia curah jadi sistem packagingnya berbeda atau memang dia kayak berbeda resep gitu, aku nggak tahu. Tapi yang pasti dari segi kerenyahan menurutku yang official ini lebih enak. Kemudian kalau dari segi rasa micin glaze-nya, itu sebutannya gitu nggak sih? Micin glaze-nya yang gitu, dia rasa, kalau dari segi rasa sih entah kenapa aku lebih menikmati yang official. Jadi yang curah ini aku coba dulu lagi ya. Aku merasa rasa manisnya ini dia tidak semanis yang official. Apa beda resep ya. Jadi kalau yang micin glaze-nya yang official ini dia manisnya lebih kerasa daripada yang curah, dan aku lebih prefer manisnya ini lebih enak yang official ini. Kemudian selain dari segi rasa manisnya, aku merasa kalau yang curah ini kayak ada rasanya itu ada perbedaan, tapi aku bingung menjelaskan bedanya itu di sebelah mana. Bukan manisnya, bukan asinnya, bukan pedesnya juga, apa ya,
kayak semacam ada rasa baru gitu loh, ada rasa baru yang hintnya itu beda lah, dan itu tidak ada di official. Dan menurutku rasa baru ini itu kayak yang bikin kurang enak gitu loh. Jadi ya aku bilang sih ini dari segi rasa, tekstur, dan rasa micinnya itu dia ada perbedaan gitu. Oke, untuk ngebahas yang oishi suki-suki sudah selesai. Sekarang kita ke snack yang berikutnya. Snack yang berikutnya adalah micin ras yang merek Rebo, rasa milk flavor, rasa susu yang warna biru. Jadi ini adalah snack kesukaan keluargaku. Jadi bisa dibilang setiap ke Indomart itu hampir selalu ngambil kuaci Rebo. Ini yang ini ya yang official. Segini ini berat 150 gram ini kalau nggak salah harganya itu sekitar antara 18.000 apa enggak 16.000 bukan sih? Ya pokoknya nanti aku akan tulis lah di sini kira-kira harganya berapa, berat berapa, nanti ada perbandingan rupiah per gramnya itu berapa. Kalian bisa bandingkan antara yang official sama yang curah ya. Yang ini segini itu harganya itu dia 10.000. Aku lupa ini beratnya berapa, tapi nanti akan kuinfokan deh. Jadi kalian bisa ngebandingkan secara eksakta gimana lebih untung mana gitu dari secara harga dan berat. Kalau misalnya rasanya atau kualitasnya itu sama aja, ya aku bilang sih yang lebih murah lebih baik gitu kan ya. Tapi tergantung lagi sih, soalnya kan yang official kan lebih gampang ditemukan di mana-mana. Sedangkan kalau yang curah ya kalau nggak ke toko curahnya ya pesan lewat Shopee atau lewat e-commerce lain gitu. Jadi ya ada plus ada minusnya sendiri-sendiri. Ngomong-ngomong Rebo ini kan ada mereknya macem-macem. Kalian ngerasa nggak sih ngefek nggak sih kuaci dikasih rasa-rasaan gini? Kalau aku sih merasa nggak terlalu ada efeknya. Mungkin bedanya kalau yang original ya rasa tawar, sisanya ya ada rasa asin-asinnya sedikit gitu. Kalau aku sih, buat aku sih cuman 11-12 lah perbedaannya. Kalau harganya beda ya mending aku beli yang paling murah. Bisa lihat nggak perbedaannya? Agak susah ya kalau aku bilang sih hampir sama masing-masing menurutku. Tapi kalau yang punyanya kuaci Rebo ini kayak lebih lebar-lebar kuacinya, atau hanya kebetulan saja? Karena yang tidak lebar pun sebenarnya juga banyak. Apa karena kebetulan aku ngambilnya ini banyakan yang lebar-lebar ya? Kalau menurut aku ya, menurut aku di yang aku punya ini, yang official kuacinya itu kayak lebih besar sedikit. Ada yang cenderung lebih lebar, ada yang cenderung lebih panjang dibandingkan yang curah gitu. Kalau secara warna sih kayak sama aja. Terus juga ini kan milk flavor, paling ya seharusnya ada bau-bau susu, dan aku bilang sih dua-duanya sama aja baunya. Aku nggak tahu bau susunya juga kayak ya ada sih kayak ada bau susu, tapi nggak yang terlalu susu banget gitu baunya. Oke, kita sudah bandingkan tampilannya. Sekarang kita bandingkan dari segi rasanya. Karena kuaci ini kan rasanya seharusnya ada di kulitnya kuaci kan, jadi ya aku coba-cobain aja kulitnya dulu. Ini bilangnya sih rasa susu, tapi aku lebih merasa ini lebih banyak asinnya daripada rasa susunya. Iya, kayaknya memang lebih gede-gede yang official daripada yang curah. Yang curah ini kayak lebih kurus-kurus gitu. Meskipun yang di official pun juga ada yang kurus, tapi dia juga menyediakan yang gemuk-gemuk. Dan jadi tapi yang di yang di mana ini namanya curah, dia itu kurus semua, nggak ada yang gemuk. Sedangkan kalau yang official itu lebih variatif, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Oh, aku lupa mencoba micinnya yang tertinggal di kulitnya dulu, yang curah. Ini aku nyoba yang curah ya. Asin juga, nggak ada rasa susu. Aku tidak lidahku tidak merasakan ada kesusuannya.
Aku hanya merasakan rasa gurih asin gitu loh. Sekarang kita coba apa ini, isi kuacinya. Bismillah. Aku akan coba sekali lagi karena aku merasakan ada suatu perbedaan dari contoh official dan contoh curah yang aku merasa tadi yang official dia itu kayak lebih crunchy isinya daripada yang curah. Sekarang sebagai perbandingan aku coba sampling 3 aja ya. Jadi 3 official aku bandingkan dengan 3 yang curah. Sekarang aku coba yang apa ini? Curah. Oke, aku sudah nyobain dua-duanya dengan metode sampling. Jadi kalau misalnya ada perbedaan rasa wajar kali ya. Jadi yang pertama yang official aku coba yang pertama kali itu dia kuacinya kayak renyah banget gitu. Jadi kayak nggak seperti makan. Jadi kuaci itu kan kayak kacang-kacangan, biji-bijian gitu kan ya. Itu rasanya itu tapi bener-bener keras gitu loh. Ketika aku dibandingkan dengan yang curah dia cenderung kayak melempem. Terus akhirnya aku coba lagi kan sampling lagi yang official apakah semuanya itu renyah. Tapi enggak juga. Aku ada yang nemu yang melempem juga ada, yang setengah melempem juga ada gitu loh. Jadi ya mungkin memang variasinya itu tidak sama semua. Jadi ya ada yang crunchy, ada yang lebih melempem gitu. Begitu juga yang curah. Jadi yang curah ini aku ngerasain 3 sampling juga, itu ada yang melempem dan ada yang lumayan crunchy juga. Jadi kalau aku bilang sih secara kualitas, rasa, tekstur crunchy dan rasa kuacinya sih relatif hampir sama gitu. Oke, jadi langsung aku simpulkan aja. Jadi untuk membandingkan yang Oishi Suki-Suki yang official sama yang curah, itu tingkat kemiripan mereka itu sekitar 80% kalau aku bilang. Jadi kalau secara harga ada sedikit aja perbedaan, kemudian kalau dari penampilan menurutku hampir nggak ada bedanya, tapi kalau dari rasa mereka ada bedanya dan itu yang bikin kenapa aku kasih dia skor 80% kemiripannya. Kemudian kalau dari yang kuaci rebo ini menurutku hampir semuanya itu sama, hampir nggak ada bedanya. Jadi aku bisa kasih kesimpulan kalau tingkat kemiripannya ini bisa dikatakan 98%. Ya perbedaannya karena beda harga aja, meskipun juga tipis gitu perbedaan harganya. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga banyak membantu, semoga banyak memberi masukan dan informasi, and see you on my next video.